Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan materi dinamika hidrosfer. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persebaran dan pemanfaatan biota laut. Kita awali dari pengertian biota laut adalah semua jenis organisme atau makhluk hidup yang tinggal, hidup, dan berkembang biak di perairan laut. Berbagai jenis organisme atau biota laut bisa dilihat pada video ini. Menurut isinya, biota laut dibagi menjadi 3. Satu adalah plankton, di mana hidupnya ada di permukaan. Yang kedua adalah nekton. Hidupnya bisa berenang, bisa di tengah, di dasar maupun di permukaan. Yang ketiga adalah bentos, biota laut yang ada di dasar laut. Berdasarkan jenisnya, di samping 3 biota di atas masih ditambah 4 yang lain, yaitu terumbu karang, mangrove, rumput laut, dan padang lamun. Ketujuh hal inilah yang akan kita bahas pada video ini. Kita awali dari plankton. Plankton adalah biota laut yang berukuran sangat kecil atau mikroorganisme. Hidupnya melayang dan mengapung di permukaan laut, di mana hanya bisa mengikuti pergerakan arus laut ke arah manapun. Usianya atau hidupnya hanya sebentar, gerakannya juga terbatas, dan plankton fungsinya di laut adalah sebagai makanan bagi kebanyakan ikan di laut. Secara fungsional dibagi menjadi 4, fitoplankton, zooplankton, bakterioplankton, dan virioplankton. Fitoplankton atau plankton nabati adalah mikroorganisme tumbuhan yang hidupnya mengapung atau melayang di laut. Ukurannya sangat kecil, hanya 2-200 mikron, di mana 1 mikron itu sama dengan 0,001 mm atau 1/1000 mm. Oleh karena itu, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun, walaupun kecil, bersifat autotrofik, mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Dan apabila dapat tumbuh dengan sangat lebat dan padat, fitoplankton ini mampu merubah warna air di air laut. Yang kedua adalah zooplankton atau plankton hewani, yaitu memiliki ciri mikroorganisme hewan yang hidupnya mengapung atau melayang di dalam laut. Kemampuan renangnya sangat terbatas walaupun bisa berenang, sehingga tetap tergantung dari arus laut. Bersifat heterotropik, karena itu dia murni sebagai konsumen atau pemakan dari fitoplankton. Dan ukurannya adalah 0,2 hingga 2 mm. Bakterioplankton ini adalah ukuran yang lebih kecil lagi, yaitu bakteri yang hidup sebagai plankton. Ukurannya sangat halus, 0,2 sampai 2 mikron. Tidak mempunyai inti sel, tidak memiliki klorofil sehingga tidak bisa berfotosintesis, dan fungsinya sebagai pengurai atau dekomposer. Virio atau virus plankton adalah virus yang hidup sebagai plankton, ukurannya paling kecil, yaitu 0,02 hingga 0,2 mikron atau 200 nanometer. Kurang lebih berarti sama dengan virus corona. Menginduk pada biota lain sebagai inangnya dan bisa membunuh induknya. Itu memang ciri dari virus. Kita lanjutkan setelah plankton, kita bahas sekarang nekton. Adalah biota laut atau organisme laut yang dapat bergerak sendiri dengan cara berenang di perairan. Nekton dapat bergerak bebas sesuai dengan habitat di perairan laut. Masyarakat awam, nekton adalah semua jenis ikan yang memiliki sirip. Namun sebenarnya nekton itu terdiri dari 3 kelompok. Satu adalah vertebrata, yaitu hewan bertulang belakang, meliputi ikan bertulang rawan, hiu dan pari, ikan bertulang keras, kakap dan tuna, penyu, ular laut, dan mamalia laut seperti paus. Kelompok yang kedua yang termasuk nekton adalah moluska, yaitu hewan bertubuh lunak, baik mempunyai cangkang maupun tidak, seperti siput, kerang, cumi-cumi, gurita, dan piton. Kelompok yang ketiga adalah krustasea, yaitu hewan berkulit keras dan bercangkang. Contohnya kepiting, udang, dan lobster. Biota laut yang ketiga adalah bentos. Adalah biota laut atau organisme laut yang hidupnya berada di dasar perairan.
Bentos itu dapat hidup mulai dari perairan laut dangkal sampai perairan laut dalam. Jenisnya ada 3. 1, hiperbentos, yaitu bentos yang bisa berenang, ya, bisa berenang. Seperti Lotela racina, udang, kerang, dan kepiting yang bisa bergerak ke mana-mana, bahkan mengapung atau berenang di dekat dasar. 2 adalah epibentos, bentos yang menempel pada dasar atau batu atau karang. Contohnya adalah spon, kemudian tritip, dan tiram. Dan yang ketiga adalah indobentos atau infauna, bentos penggali yang hidupnya di dalam sedimen seperti cacing dan kerang. Selanjutnya kita akan membahas tentang potensi dan persebaran biota laut di Indonesia. Kita awali dari perikanan. Potensi perikanan Indonesia, di mana lautan Indonesia sangat luas, kurang lebih 3,5 juta kilometer. Yang kedua, lautan Indonesia adalah kaya ikan, terutama pada wilayah The Coral Triangle atau segitiga karang, ya, segitiga terumbu karang. Potensi tangkap ikan di seluruh lautan Indonesia, mulai dari Indonesia Barat sampai segitiga terumbu karang ini adalah kurang lebih 6,5 juta ton per tahun. Dan produksi yang sudah ditangkap oleh nelayan kita adalah 6,1 juta ton per tahun, kurang lebih 60 triliun rupiah. Membantu sumbangan PDB nasional sebesar 3%. Dan bisa menyerap tenaga kerja sebesar 1,5 juta orang. Nah, inilah persebaran dan potensi beberapa jenis ikan di Indonesia. Sebagai wilayah dengan lokasi ikan yang sangat melimpah, jenis-jenis ikan favorit sangat menyebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Dan Indonesia ternyata menempati peringkat 3 sebagai negara pemproduksi perikanan laut terbesar di dunia, di bawah Cina dan India. Yang kedua adalah terumbu karang. Artinya, terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga, Zooxanthellae. Nah, apakah masih belum jelas tentang arti dari terumbu karang? Terumbu karang, maka akan saya jelaskan lagi. Terumbu karang itu berasal dari 2 kata, yaitu terumbu dan karang. Terumbu adalah batuan sedimen yang berbentuk kapur atau endapan kapur yang berupa kalsium karbonat yang dihasilkan oleh karang, baik kotorannya maupun sampah tubuhnya. Sedangkan karang itu adalah koral atau koloni dari ribuan hewan kecil yang kita namakan polip dan menghasilkan kapur baik dari kotorannya maupun bangkainya. Nah, karena itu terumbu karang itu adalah terumbu atau batuan sedimen di laut yang terbentuk dari batu kapur yang dihasilkan oleh hewan karang atau koral. Potensi terumbu karang di Indonesia. Yang pertama, memiliki terumbu karang terluas di dunia, yaitu seluas 284.300 km persegi, mencakup 18% dunia. Yang kedua, keragaman jenis terumbu karang di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia, paling lengkap, 590 jenis karang. Yang ketiga, iklim tropis dengan suhu yang hangat di Indonesia itu sangat sesuai untuk habitat dari terumbu karang. Dan yang keempat, terumbu karang ini akan menjadi habitat bagi berbagai jenis biota laut. Karena itu, Indonesia memiliki spesies biota laut yang terlengkap. 2.500 jenis ikan, 2.500 moluska, dan 1.500 udang-udangan. Terumbu karang bisa hidup di suatu kawasan dengan ciri-ciri laut dangkal hingga kedalaman kurang lebih 50 meter. Suhu air laut hangat 22 hingga 29 derajat Celcius. Cahaya matahari masuk ke laut, arusnya tenang atau tidak terlalu kencang ya gelombang lautnya, dengan salinitas yang sesuai dan wilayah yang kaya akan nutrisi. Manfaat terumbu karang dalam bidang ekonomi antara lain adalah sebagai sumber makanan, bahan obat-obatan, ataupun sebagai objek wisata. Yang kedua, fungsi ekologis, menahan hempasan gelombang laut.
seperti gambar terumbu karang ini bisa menangkis atau menahan hempasan dari gelombang laut, sehingga bisa melindungi pantai dari abrasi, menjadi habitat bagi berbagai organisme laut yang lain, menjaga stabilitas dan keseimbangan ekosistem laut. Fungsi sosial ekonominya menjadi tempat atau wilayah perikanan yang produktif, meningkatkan pendapatan nelayan, mendorong inovasi penduduk pesisir, menambah devisa negara melalui sektor perikanan dan pariwisata. Persebaran terumbu karang di Indonesia. Bisa dilihat bahwa terumbu karang tersebar merata di seluruh Indonesia, dan memang yang paling banyak berada di kawasan dangkalan Sunda. Namun beberapa di antaranya yang berwarna merah ini sudah mulai mengalami kerusakan. Kita lanjutkan, yang ketiga adalah mangrove atau hutan bakau. Adalah hutan yang berada di lingkungan perairan Payau atau daerah pantai yang mengalami pasang naik atau pasang surut air laut. Ini adalah gambaran dari mangrove. Cirinya, akarnya sebagian terlihat, sebagian tidak terlihat atau terendam air. Habitatnya di pantai yang landai, dasarnya terdapat banyak lumpur sehingga menjadi cengkraman bagi akar-akar mangrove. Fungsinya yang pertama adalah melindungi pantai dari abrasi. Bisa dibayangkan akar-akar mangrove yang tampak mencuat ke permukaan ini bisa memecah pukulan gelombang laut menjadi kecil-kecil sehingga menyelamatkan pantai. Yang kedua, menghasilkan kayu dan bahan lain untuk edukasi dan pariwisata yang sangat menarik bagi para pengunjung wisata, sebagai habitat dan tempat berkembang biak bagi berbagai jenis burung dan tempat berkembang biak bagi berbagai jenis ikan. Potensi mangrove di Indonesia. Indonesia adalah memiliki hutan mangrove terluas di dunia, 3,7 juta hektar, dan mengalahkan Brasil, Nigeria, dan Australia. Memiliki iklim tropis yang sesuai untuk habitat mangrove, memiliki garis pantai terpanjang keempat di dunia yang berpotensi untuk hidupnya mangrove, dan sebagian besar pantai Indonesia sesuai untuk tumbuhan mangrove, di mana landai dan berlumpur. Dan inilah persebaran hutan mangrove di Indonesia, dan pada umumnya yang terbesar adalah di pantai selatan Papua, baik di Papua maupun Papua Barat. Kemudian di Sumatera, khususnya di Sumatera pantai timur, di Kalimantan sepanjang pantai Kalimantan, baik timur, selatan, tengah, dan barat. Di Sulawesi, sebagian besar di pantai Sulawesi, pantai utara Jawa, dan di pantai utara Nusa Tenggara. Rumput laut adalah tumbuhan yang tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, atau disebut tumbuhan tingkat rendah, yang cara hidupnya adalah melayang atau mengapung di lautan. Untuk mempercepat produksinya, maka biasanya bisa dibudidayakan. Manfaat rumput laut antara lain, menurunkan berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian memperkuat kesehatan tulang dan gigi, mempercepat penyembuhan luka, dan mengobati penyakit-penyakit yang lainnya. Potensi rumput laut di Indonesia. Lautan Indonesia sangat luas sehingga sesuai untuk tumbuhan rumput laut. Produsen rumput laut terbesar di dunia. Bisa dilihat di berbagai media, Indonesia adalah penghasil rumput laut dan merajai pasar rumput laut dunia. Memiliki 550 jenis rumput laut dengan potensi 10 miliar dolar per tahun. Namun potensi ini masih harus terus ditingkatkan untuk menggenjot produksi kita yang 10 miliar dolar per tahun baru dicapai 1,09 miliar dolar. Yang terakhir adalah padang lamun. Padang lamun atau disebut padang rumput laut adalah tanaman hijau sejenis rumput yang hidupnya di dasar laut dan biasanya mencakup wilayah yang luas. Padang lamun termasuk tanaman sempurna karena memiliki akar, batang, daun, bunga, dan buah. Jadi padang lamun sangat berbeda dengan rumput laut. Manfaat padang lamun adalah menjadi habitat dan makanan bagi organisme laut yang lain. Tempat berkembang biak hewan laut, menjaga keseimbangan ekosistem pantai dan dasar laut, dan sebagai pariwisata bagi para penyelam. Potensi padang lamun di Indonesia. Lautan Indonesia sangat sesuai untuk habitat dan meluasnya padang lamun. Yang kedua,
memiliki luas 292.000 hektar, terluas di Asia. Ini adalah data dari LIPI. Jenisnya lengkap dan mendukung habitat biota laut yang lain seperti dugong yang memakan padang lamun. Dan padang lamun ini adalah satu dari 3, ya, di samping mangrove dan juga rumput laut yang belum banyak dibudidayakan, sehingga peluangnya masih sangat besar. Manfaat biota laut yang terakhir sekali adalah 1, sumber bahan makanan. 2, peningkatan gizi makanan. Yang ketiga, sebagai bahan obat-obatan. Yang keempat, sumber pendapatan masyarakat. 5, menyediakan lapangan kerja. Yang keenam, mendorong berkembangnya industri dan teknologi perikanan. 7, pariwisata. Dan 8, menjaga ekologis dan keseimbangan ekosistem. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.